Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nah, ini seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya ya. Jadi struktur grupnya si SEN ini ya, CENT atau Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk ini memiliki 99,99% PT Sentra Tama Menara Indonesia dan juga 99,99% PT Network Quality Indonesia, dan di bawahnya ada Fastel dan juga ada Max Sarana Jaya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekilas perseroan ini di bulan Maret tahun 2020 ya, ini mengelola sekitar 2.250 menara dengan rasio tenansinya sekitar 1,57 kali dan 849 site in building DAS dengan rasio tenansinya 1,93 kali. Jadi SEN ini ternyata perusahaan menara juga, ya mirip dengan TOWR, TBIG, lalu mungkin SUPR ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pendapatan berdasarkan segmen usahanya, sewa menara ini menyumbang sekitar 51% dari total pendapatannya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sewa in building DAS-nya, DAS ini kalau misalnya dari keterangannya di bawah distributed antenna system, ya ini sekitar 43%. Nah, akuisisi PT Sentra Tama Menara Indonesia ini udah terjadi di tahun 2013 ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, perseroan ini akhirnya mengakuisisi lagi Network Quality Indonesia di tahun 2017. Jadi di bawahnya ada Max Sarana Jaya dan juga Fastel Sarana Indonesia. Nah, di sini keunggulan utama perseroan kalau misalnya kita bisa lihat ya, CAGR-nya ini jumlah tenan menara itu 48% ya CAGR-nya. Lalu potensi pertumbuhan yang belum dimanfaatkan ya dari berbagai penawaran produk baru, lalu terintegrasi, pertumbuhannya cepat ya, CAGR 48% itu cepat sekali. Lalu penyedia layanan in-building DAS terbesar di Indonesia. Jadi kalau misalnya ditanya siapa DAS terbesar, ya sebenarnya si CNT ini ya kalau misalnya berdasarkan materi public expose ini, karena pangsa pasarnya itu sekitar 60%, kurang lebih 60%. Ini dari estimasi perseroan. Nah, posisi neracanya 3,1 kali utang bersih per EBITDA yang disetahunkan. Nanti kita bakal coba lihat lebih detail di Stockbit ya, kira-kira seperti apa dari sisi keuangannya. Lalu kalau misalnya kita lihat di tahun 2022 forecast, ini diperkirakan peningkatannya cukup signifikan dari tahun 2017, dari yang 4,4 exabyte menjadi 28,3 exabyte. Lalu kalau misalnya jumlah menara ya per 10.000 orang di tahun 2018 itu benar-benar masih di bawah banget ya Indonesia, 3,6. Sementara rata-rata di 8,1, dan kita lihat sendiri di China 14,3, di Amerika 6,1. Paling tidak dia samain ke Australia dan Amerika ya untuk pertumbuhannya. Nah, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi model bisnisnya ya, jadi ini mengakuisisi site dari yang punya menara lain, lalu ada instalasi DAS dan juga penempatan tenan. Ini ada Tri, Telkomsel, Indosat dan juga XL. Nah, ini memang harus diamankan ya pendapatan jangka panjang dari operator ini, karena 51% berasal dari sewa menara. Lalu kalau misalnya kita lihat dari Stockbit, CENT ini kira-kira gimana sih kinerjanya ya kan? Dari tahun 2017 berarti pada waktu dia mengakuisisi DAS itu. Nah, jadi pendapatannya 708 miliar. Ini cenderung terus meningkat ya menjadi 1,1 triliun di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 mereka masih bisa mencatatkan pertumbuhan di sini. Tapi yang mengkhawatirkan adalah mereka ini rugi ya. Rugi 500 miliar di tahun 2020, sementara di tahun 2017 mereka rugi 119 miliar. Nah, di sini kenapa kok bisa ruginya gede banget? Nah, kalau misalnya kita lihat dari total beban usahanya aja udah gede banget ya. Dari sini kita lihat ada others. Nah, lain-lain inilah yang menjadi laba usahanya turun. Ya, laba usahanya turun karena adanya lain-lain ini. Lalu di bawah juga ada penghasilan beban lain-lain, ini juga cukup besar.
dan ternyata ini beban keuangan ya. Karena tadi kita lihat sendiri utang dibagi EBITDA-nya cukup besar. Nah, jadi kita bisa lihat di sini perusahaan mengalami rugi sekitar 509 miliar. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi cash flow, di sini juga kelihatan udah mulai positif sih dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya. Cuman dari aktivitas investasinya masih jauh lebih besar. Nah, di sini karena memang mereka melakukan perolehan aset tetap, jadi mereka masih expansion mode ya. Di sini expansion mode, walaupun cash flow from operation-nya udah mulai positif, tapi mereka berekspansi agak terlalu cepat nih kelihatannya, sehingga mereka harus melakukan dengan pendanaan. Ya, dengan pendanaan. Nah, kedepannya sih harapannya kalau misalnya aktivitas operasi udah besar, mereka udah bisa mengurangi yang namanya pendanaan ini. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari key statistiknya, di sini kita bisa lihat market cap-nya ini 8,2 triliun. 8,2 triliun, current rasionya 0,22, jadi rendah banget ya. DER-nya terlalu tinggi, 1,79. Dan kita bisa lihat dari PBV-nya, di sini juga udah cukup mahal, di 3,33 kali. Jadi dengan perusahaan yang memiliki kerugian seperti ini, neraca yang kurang gitu sehat, tapi price to book value ratio-nya 3,3 kali, sebenarnya cenderung kemahalan ya untuk emiten si CENT ini. Nah, kita bakal coba lihat sama-sama dari PBV Standard Deviation. Di sini juga udah jauh di atas highest PBV Standard Deviation-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli ya untuk saham CENT ini, ya lebih baik tunggu dulu sampai turun ke rata-rata di kisaran 1,4 sampai 1,5 lah kira-kira ya, atau kira-kira 50% dari harga sekarang, atau di kisaran 130-an. Oke, jadi demikian dari saya tentang Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.